Koneksi antar materi modul 1.4. Perkenalkan, saya Margi Astuti dari SD Negeri Kutawaru 04, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Cilacap. Keterkaitan antara budaya positif terhadap filosofi menurut Ki Hajar Dewantoro, nilai dan guru penggerak serta visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan dengan budaya positif. Pendidik haruslah memberikan tuntunan dan arahan dengan menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga anak memiliki karakter disiplin positif. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif atau kerjasama. Yang kelima, inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Peran guru penggerak. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat adalah student agency. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan modul 1.2 dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan murid agar memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat diwujudkan oleh guru dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Visi guru penggerak akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana dengan suatu rancangan menggunakan pendekatan IA atau inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Tahapan Bagja adalah B, yaitu buat pertanyaan. Yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Yang ketiga adalah G, gali mimpi. Dan yang keempat adalah jabarkan rencana. Yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.3 Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah masa depan murid. Visi guru penggerak mengarah pada upaya mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Guru harus mampu membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu mencapai visi guru penggerak. Hal yang saya pelajari di modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak sekali hal-hal menarik bagi saya dan di luar dugaan. Berikut ulasannya. Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki agar tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan menjadi orang yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Teori kontrol adalah setiap tindakan memiliki tujuan. Hanya diri mereka sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. 5. Posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah seorang manajer. Posisi paling ideal untuk guru adalah sebagai manajer bagi muridnya.
hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat memaksa tanpa kesepakatan dan terjadi secara tiba-tiba. Penghargaan merupakan pengendalian diri dengan adanya persyaratan tertentu. Materi berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh warga kelas untuk mewujudkan budaya positif. Berikutnya tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan segitiga restitusi, diharapkan siswa dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang mereka hadapi, agar mereka dapat kembali kepada kelompoknya dengan kualitas diri yang lebih baik. Semua materi di modul 1.4 ini sangat menarik untuk saya pelajari dan memiliki banyak manfaat bagi saya untuk segera saya implementasikan di sekolah. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya yaitu saya baru menyadari bahwa pemberian reward atau penghargaan bukanlah hal yang efektif untuk membiasakan disiplin positif. Yang kedua, sangatlah penting melibatkan murid dalam menyusun keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah posisi yang paling ideal bagi seorang guru adalah posisi menjadi manajer bagi muridnya. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif adalah ketika saya menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang melakukan kesalahan. Saya menjadi tahu penyebab mereka melakukan kesalahan tersebut. Mereka tanpa rasa takut dan jujur menceritakan kepada saya. Murid menjadi memiliki kepercayaan diri dalam memberikan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Murid memahami bahwa setiap kesalahan pasti ada solusinya. Ia merasa senang dan tidak terpaksa dalam melakukan tanggung jawabnya dari segala kesalahan yang ia lakukan, sehingga ia tidak mengulangi kesalahan tersebut. Perasaan saya saat mengalami hal-hal tersebut, saya sangat senang dapat menerapkannya kepada murid saya. Kita sebagai guru harus mampu menuntun murid kita agar memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Saya menjadi tertantang dan termotivasi untuk selalu menerapkan segitiga restitusi dan membantu murid saya memperbaiki kesalahannya secara sadar. Menurut saya, hal baik yang sudah saya lakukan di sekolah yaitu saya berusaha menjadi teladan bagi murid saya dalam mewujudkan budaya positif. Saya sudah membentuk keyakinan kelas bersama murid saya. Saya juga sudah berusaha menerapkan posisi manajer dalam menyikapi murid yang melakukan kesalahan. Hal yang perlu saya perbaiki adalah saya harus lebih maksimal dalam menerapkan segitiga restitusi agar anak dapat menyelesaikan masalahnya, mengurangi pemberian reward, dan menekankan kembali nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini agar murid dapat meningkatkan budaya positif pada dirinya sendiri. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering menerapkan posisi sebagai seorang teman. Karena menurut saya dengan menjadi teman, murid akan merasa nyaman dan dapat memperbaiki kesalahannya. Namun setelah saya mempelajari modul ini, posisi teman ternyata dapat membuat murid menjadi ketergantungan pada diri saya.
Posisi yang saya pakai sekarang adalah posisi sebagai manajer, posisi yang paling ideal bagi guru. Saya merasa senang karena saya mampu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya baru sebagian dalam menerapkan segitiga restitusi. Ketika menangani murid yang melakukan kesalahan, saya biasanya hanya memberikan beberapa pertanyaan yang ternyata termasuk dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Namun saya belum menerapkan tahap menanyakan keyakinan. Saya juga belum mendengarkan ide murid untuk mencari solusi dari masalahnya. Karena biasanya saya langsung memberikan solusi menurut diri saya, bukan solusi yang berasal dari mereka sendiri. Hal-hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif di sekolah menurut saya yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait budaya positif. Yang kedua, berkolaborasi dengan seluruh guru di sekolah. Yang ketiga, mengkomunikasikan serta berkolaborasi dengan wali murid agar budaya positif dapat diterapkan juga di rumah, karena sebagian waktu anak-anak adalah di rumah. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bahagia, bahagia, bahagia.